mewakili semua yang sudah duduk di meja depan ini yang nanti akan mendapat giliran masing-masing. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dari media yang menyempatkan untuk hadir siang hari ini dalam suasana yang memang tidak kami inginkan sebetulnya, namun harus kita lakukan karena perjalanan kami sudah cukup panjang memperjuangkan sesuatu yang menurut kami adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal prinsip, hal-hal mendasar yang kami nilai saat ini secara potensi kalau tidak ditangani dari awal di kondisi seperti sekarang akan mempengaruhi keseluruhan perkembangan dari industri kita sendiri, industri periklanan di media digital, industri konten di media digital, industri e-commerce yang memanfaatkan platform internet, dan masih banyak lagi yang belum sempat menikmati dan memanfaatkan internet sebagai basis dari bisnisnya. Saya memberi sedikit gambaran bahwa ibaratnya hari ini di halaman rumah saya atau di dalam ruang tamu saya ada pihak yang dengan leluasa bisa masuk ke pintu rumah saya dan memasang iklan di halaman TV, di ruang TV saya tanpa saya bisa apa-apain. Untuk memberi gambaran apa yang kami maksud, saya yakin di ruangan ini hampir semuanya sudah mengalami dan menikmati tayangan-tayangan yang dimunculkan pada saat kita ingin berpergian ke sebuah tujuan di HP kita, sebuah situs atau sebuah Asia Pacific Advertising Media, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Persatuan Periklanan Indonesia Pusat, dan Pandi, dan juga Pak Steve sebagai pemilik situs yang salah satu yang terbesar di Indonesia serempak menyatakan penolakan. Berangkat dari press release kemarin, kami kemudian mempunyai mendapat masukan sehingga kami membuatlah satu website yang kami namakan Stop Telco Intrusive Ads. Karena teman-teman tahu yang kemarin di press release kami ada 60 situs, itu ada 39 anggota IDIA dan 21 anggota IDA. Kita dirugi, tapi itu belum sampai pada pembahasan itu. Kami hanya ingin menyatakan bahwa ini tidak etis sama sekali dan melanggar hak pemilik situs. Sekian dari saya, terima kasih. Next, Pak Dani dari P3 Pusat. Ya, terima kasih Pak Edi dan Pak Daniel dan kawan-kawan semua reporter yang di sini. Kami dari pihak P3I Pusat, kami juga sangat menentang karena ini sangat, kalau kita melihat ada dampak negatifnya yang sangat banyak terhadap sosial. Iklan yang unethical ini, yang dampak sosial ini adalah satu, masalah privacy dari pengguna handphone. Satu, mereka tidak merasa opt-in, terus ya tidak ada yang namanya opt-out. Opt-in dan opt-out ini maksudnya adalah bisa ada hak untuk keluar dari layanan ads tersebut. Dan yang kedua juga, kalau kita melihat dampak yang negatif adalah there's no filtering on top of content. Jadi filtering dan konten ads yang ditampilkan ini sangat melanggar etika. Jujurnya saya tidak tahu siapa nih dibalik coles merek ini. Saya tidak tahu dibalik perjudian ini. Nah, apakah, pertanyaan saya adalah apakah Telkomsel yang punya negara jelas-jelasan itu mendukung perjudian? Karena kalau saya melihat dari secara peraturan itulah yang terjadi. Dan yang ketiga, kebanyakan dari negatif dari dampak sosial ini, kalau kita melihat dari segi data pengguna mobile smartphone itu kebanyakan adalah anak muda, sekitar umurnya dari 15 sampai 25. Ketika kita mau membangun negara ini menjadi negara yang maju, akan tetapi negara kita diracunin dengan porno sama judi, bagaimana kita bisa maju? Ini sangat krusial. Mungkin Anda cuma melihat gambar, cuma kita melihat dampak sosial. Dan yang keempat adalah, tadi Pak Daniel sudah sempat mention tentang izin dari perusahaan. Kita P3I Pusat adalah persatuan perusahaan periklanan Indonesia, yang dimana mewadahi semua membantu orang yang perusahaannya mempunyai izin untuk memasang iklan atau menjual iklan. Nah, dalam begini kita tidak bisa, kita nggak melihat mereka menjadi member kita tidak melihat mereka ada izinnya.
Nah ini salah satu juga melanggar hukum dari pihak dari UUM yang udah ada. Dan kalau kita melihat juga ketidakjelasan tadi Pak Daniel mention tentang ketidakjelasan terhadap pemasang iklan. Kami sering banget memasang iklan dan biasanya kami dijelasin bagaimana cara masang iklannya dan tampilnya di mana, kapan waktunya. Nah kalau ketidakjelasan ini, kami dari P3I juga berusaha melindungi member kami supaya tidak dibohongin. Karena dampak yang negatif terhadap brand yang kita masukin ke terhadap app itu menimbulkan reaksi yang sangat negatif. Nah, kami tidak mau pelanggan kami, brand yang sudah percaya terhadap kami, itu pun juga menjadi kecewa karena ketidakjelasan dari pihak pemasang dari pihak media pemasang iklan tersebut. Dan saya juga melihat dari semua ini adalah ini akan membuka Pandora Box. Google, Facebook, semuanya akan masang ad kayak ginian. Akan dibilang LG, all manufacturer akan buka, semua ISP akan buka. Jadi semua ketika kita buka suatu situs, itu akan ada namanya 10 ads dari masing-masing asosiasi ada ads-nya. Kan nggak enak nantinya. Ini membuka pintu gerbang neraka kalau buat saya dalam kenyamanan dan privacy dari seorang pelanggan. Karena dengan begitu ISP akan merasa berhak, dari ABG akan merasa berhak untuk melakukan itu. Dari pihak switcher juga akan berhak, merasa dari router juga akan berhak, dari tower pemancar itu akan merasa berhak. Ini yang sangat berbahaya ke depannya. Karena kalau kita mau memajukan dunia advertising, apalagi yang baru tumbuh di dunia digital, kalau kita udah bombardir dengan kualitas yang rendah, ini akan berubah. Sekian dan terima kasih saya. Terima kasih Pak Dhani Wiranto.